Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Salah mau ke Madrid atau ke Barca? Semua tergantung Liverpool. Memasuki tahun keempatnya bareng Liverpool, peran Salah makin penting untuk tim. Musim ini Salah jadi top scorer tim di Premier League dengan 13 gol. Wajar jika Liverpool ingin mempertahankan pemain asal Mesir itu selama mungkin. Apalagi The Reds tahu kalau Real Madrid dan Barcelona sudah lama mengincar Salah. Sebagai pemain, Salah boleh jadi akan sangat tertarik gabung ke salah satu raksasa Spanyol itu. Status kebintangannya akan meningkat seperti halnya pemain top lainnya dari Premier League, yakni Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, atau Eden Hazard. Terkait rumor tersebut, Salah menyerahkan masa depannya ke Liverpool. Bagi Salah, yang terpenting saat ini adalah dia mau membawa Liverpool meraih trofi sebanyak mungkin sekaligus memecahkan rekor demi rekor. Juventus dikabarkan rela tukar dua pemain demi Paul Pogba. Juventus dikabarkan tertarik mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United. Namun nilai transfer yang besar membuat klub asal Italia itu kesulitan mendatangkan Pogba, dan menurut laporan terbaru, mereka berniat menukar dua pemain demi Pogba bisa berlabuh ke Stadion Allianz. Dengan situasi seperti itu, ESPN mengklaim Juventus akan menawarkan Paulo Dybala dan Federico Bernardeschi untuk mendapatkan Pogba. Dybala sendiri sebenarnya memiliki niatan untuk melanjutkan karir di Juve. Namun pihak Dybala dan Juve masih terbentur masalah gaji yang ditawarkan di kontrak barunya. Ulsan Hyundai juara Liga Champions Asia 2020. Final Liga Champions Asia 2020 mempertemukan Ulsan dengan Persepolis di Al Janoub Stadium Qatar. Persepolis unggul lebih dulu di menit ke-45 lewat sepakan terukur Mehdi Abdi. Oh, that squeezed its way in. Ulsan tak butuh waktu lama untuk menyertakan angka. Di menit keempat tambahan waktu babak pertama, Ulsan mencetak gol lewat aksi Junior Negrao. Oh, it's casual, but he will get the rebound. Pada babak kedua, Ulsan kembali mendapatkan hadiah penalti di menit ke-55. Junior Negrao yang kembali menjadi eksekutor, kali ini mulus menjalankan tugasnya. Ulsan berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 ini hingga laga berakhir. Mereka memastikan diri merengkuh gelar Liga Champions Asia 2020. Ini merupakan gelar Liga Champions kedua mereka setelah di tahun 2012. Crystal Palace versus Liverpool, The Reds menang 7-0. Pada pertandingan Crystal Palace versus Liverpool di Selhurst Park, tim tamu sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat Takumi Minamino di menit ketiga. And on for Minamino! Goal! Sadio Mane di menit ke-35. Hill, and a spin, oh brilliant! Dan Roberto Firmino di menit ke-44. And arriving is Firmino, and Liverpool score again. Memasuki babak kedua, Liverpool menambah 4 gol lewat Jordan Henderson di menit ke-52. I'm back for Henderson! Gol kedua Firmino di menit ke-68. He's delivered to Firmino, glorious first touch, and a little dink. Dan sepasang gol Mohamed Salah di menit ke-81. There's the corner, there's Joel Matip, and Mohamed. Dan menit ke-84. Here's Mohamed Salah. Dengan hasil ini, Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dengan total 31 poin dari 14 laga. Sementara itu, Palace di posisi ke-13 dengan 18 poin. Southampton versus Manchester City, The Citizen menang tipis 1-0. Manchester City bertandang ke St. Mary's untuk menghadapi Southampton pada pekan ke-14 Liga Inggris. Tuan rumah mampu memberikan perlawanan sengit kepada City. Namun City mampu mengkonversi peluang mereka menjadi 1 gol yang dibuat Raheem Sterling di menit ke-16. Peltieri plays it into De Bruyne and City do score now and Raheem Sterling makes it. Gol tersebut mengantarkan pasukan Pep Guardiola meraih kemenangan 1-0. Tambahan 3 angka membuat City naik ke peringkat ke-6 dengan 23 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dengan Southampton yang tepat berada di atasnya menempati posisi ke-5.
Everton versus Arsenal, The Toffees menang 2-1. Bertanding di Goodison Park, Arsenal gagal mengambil poin. Pada laga ini, Meriam London tumbang 1-2. Everton memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri Rob Holding di menit ke-22. Puts it into the dangerous area and it's a goal for Everton. Nicolas Pepe berhasil membawa Arsenal mengimbangi 1-1 lewat penaltinya di menit ke-35. Pickford goes the wrong way. Sebelum akhirnya Arsenal kalah 1-2 lewat gol yang dicetak Yerry Mina di menit ke-45. And it's in. Everton have got in front. Hasil ini membuat Arsenal belum menang di 7 pertandingan terakhir Liga Inggris musim ini. Arsenal masih tertahan di posisi ke-15 dengan 14 poin. Everton untuk sementara duduk di posisi kedua dengan 26 poin, tertinggal 5 angka dari Liverpool di puncak klasemen. Di pertandingan lainnya, Newcastle bermain imbang 1-1 dengan Fulham. Atletico versus LC, Suarez 2 gol, Los Colchoneros menang 3-1. Atletico versus LC berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama bergulir. Usaha Atletico untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil. Di menit ke-41, mereka berhasil unggul berkat gol Luis Suarez. Cargo por derecha puede ser el gol de Luis. Atletico meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Luis Suarez mencetak brace di menit ke-58. Lodi, centro de Carrasco está gol. LC berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-64 lewat Lucas Boye. Argentino Almirón, la peinaron, Estavo, llegó gol. Atletico memperbesar kemenangan menjadi 3-1 di menit ke-80 lewat eksekusi penalti Diego Costa. Atención, le pegó. Atas hasil ini, Atletico memuncaki klasemen La Liga untuk sementara waktu dengan torehan 29 poin. LC menempati urutan ke-16 dengan 14 poin. Messi sempat gagal penalti, Barcelona versus Valencia berakhir 2-2. Bertanding di Camp Nou, Barcelona kebobolan lebih dulu di menit ke-33. Gawang Ter Stegen dijebol Mokhtar Diakhaby. The greatest moments for Valencia, and it's Diakhaby. Lionel Messi bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di masa injury time babak pertama. Right hand, Alba puts it back in, and it's Messi on the far post. Barcelona bahkan bisa berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol Ronald Araujo di menit ke-52. Oh, what a goal! Tetapi Valencia bisa kembali membalas di menit ke-69 lewat Maximiliano Gomez. Well collected by Gallanes, the equalizer. Skor pun menjadi 2-2 dan kedudukan bertahan hingga laga bubar. Hasil imbang membuat Barcelona tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Spanyol dengan 21 poin dari 13 laga, sementara Valencia naik ke posisi 12 dengan 15 poin dari 14 laga. Hasil La Liga hari ini: Athletic Bilbao menang 2-0 atas Huesca, Levante menang 2-1 atas Real Sociedad, Sevilla bermain imbang 1-1 dengan Real Valladolid, Osasuna kalah 1-3 dari Villarreal. Parma versus Juventus, Ronaldo 2 gol, Bianconeri menang 4-0. Juventus berhasil mengalahkan Parma 4-0 dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Ennio Tardini Minggu 20 Desember. 4 gol Juventus berhasil dicetak oleh Dejan Kulusevski di menit ke-23. Alexandro got a long way through. Kulusevski, it had to be him. Cristiano Ronaldo di menit ke-26. Morata's ball in. Ronaldo climbing, and Juventus have this. Dan menit ke-48. And now Ronaldo, his second. Serta ditutup oleh gol Alvaro Morata di menit ke-85. Bernardeschi's delivery, Morata's header. Juve have their fourth. Hasil ini membuat Juventus duduk di posisi ketiga dengan 27 poin, sedangkan Parma ada di urutan ke-15 dengan 12 angka. Sementara di pertandingan lainnya, Fiorentina imbang 1-1 melawan Hellas Verona, Sampdoria menang 3-1 atas Crotone. Leverkusen versus Bayern menang 2-1 di Rotten ke puncak klasemen.
Leverkusen menjamu Bayern Munchen di Pai Arena pada laga Spieltag ke-13 Bundesliga Minggu 20 Desember. Di Rotten menang dengan skor 2-1. Leverkusen berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-14 melalui Patrick Schick. Namun Bayern berhasil membalas dengan 2 gol melalui Robert Lewandowski di menit ke-43 dan menit injury time babak kedua. Kemenangan ini membawa Bayern menggusur Leverkusen dari puncak klasemen. Mereka mengumpulkan 30 angka, unggul 2 poin dari Leverkusen. Hasil Bundesliga hari ini: Mönchengladbach kalah 1-2 dari Hoffenheim, Schalke kalah 0-1 dari Arminia, Mainz kalah 0-1 atas Werder Bremen, RB Leipzig imbang 0-0 melawan FC Köln, Augsburg kalah 0-2 atas Eintracht Frankfurt. Menang telak atas Crystal Palace, Liverpool bikin rekor baru. Liverpool bermain sangat impresif saat menantang tuan rumah Crystal Palace dalam lanjutan Premier League. Reds menang 7-0 di Selhurst Park Stadium. Kemenangan besar itu ternyata tidak hanya mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen sementara Premier League, tetapi juga menghadirkan sejarah baru. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya The Reds meraih kemenangan dengan margin 7 gol dalam pertandingan tandang di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kekalahan dari Liverpool ini juga menjadi catatan buruk bagi Palace. Ini untuk pertama kalinya mereka kebobolan 7 gol di kandang sendiri. Jurgen Klopp dan Salah juga catatkan rekor saat tumbangkan Palace. Kemenangan Liverpool 7-0 atas Crystal Palace membuat sang pelatih Jurgen Klopp mencatatkan rekor fantastis. Ini merupakan kemenangan ke-127 untuk Jurgen Klopp selama melatih Liverpool. Seperti dilansir dari Opta, dengan catatan itu Klopp resmi menjadi pelatih Liverpool dengan kemenangan terbanyak di Liga Inggris era Premier League. Dengan mencapai 127 kemenangan, Klopp juga telah melewati catatan milik pelatih legendaris Liverpool, Rafael Benitez, yang mencatatkan 126 kemenangan bersama The Reds dalam 228 laga. Selain Klopp, Salah juga mencatatkan sebuah rekor. Walau hanya bermain selama 33 menit, ia mampu menyumbang 1 assist dan 2 gol. Menurut catatan Opta, Salah jadi pemain Liverpool pertama sebagai pemain pengganti yang mampu menyumbang 1 assist dan 2 gol dalam sebuah laga Premier League. Sadio Mane kesal digantikan Mo Salah, ini kata Jurgen Klopp. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp buka suara usai Sadio Mane kedapatan terlihat kesal saat ditarik keluar dan digantikan Mohamed Salah pada menit ke-57 di laga melawan Crystal Palace Sabtu 19 Desember. Momen tersebut pun menjadi perbincangan mengingat kedua pemain pernah berkonfrontasi. Pelatih Liverpool ini menyebut bahwa Sadio Mane marah bukan karena digantikan Mohamed Salah, melainkan dirinya ditarik di waktu yang tak tepat. Mane tidak marah karena Mohamed Salah masuk ke lapangan. Dia tak senang karena dia ditarik sampai tendangan bebas terlaksana, ujar Klopp pasca laga. Anda tak bisa melakukan segalanya. Mereka berdua adalah manusia biasa. Setelah pertandingan semuanya baik-baik saja. Ya, semua baik-baik saja, pungkas Klopp. Arsenal lupa cara menang. Arsenal belum juga menang dalam 7 laga beruntun di Liga Inggris. Meriam London seolah sudah lupa cara untuk memetik 3 poin. Bertanding di Goodison Park Minggu 20 Desember, Arsenal gagal mengambil poin dari Everton. Meriam London pada laga ini tumbang 1-2. Dari 7 laga terakhir di Liga Inggris musim ini, Arsenal cuma meraih 2 poin, sedangkan 5 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Arsenal bisa saja kembali gagal menang di pekan selanjutnya. Hal tersebut karena Chelsea siap datang ke Emirates Stadium untuk laga Boxing Day. Cristiano Ronaldo masuk sejarah berkat gol sundulan ajaib. Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo masuk sejarah berkat gol sundulan ajaib saat Ibianconeri menghajar Parma di Liga Italia.
Cristiano Ronaldo masuk dalam sejarah Serie A karena menjadi satu dari hanya 5 pemain yang mampu mencetak minimal 32 gol di Liga Italia dalam setahun. Ronaldo mengikuti jejak Felice Placido Borrell dengan 41 gol pada tahun 1933, Gunnar Nordahl dengan 36 gol di tahun 1950, Omar Enrique Sivori dengan 33 gol di tahun 1961, dan Stefano Nyers dengan 32 gol di tahun 1951. Pelatih Sassuolo akui AC Milan lebih hebat dari Juventus ataupun Inter Milan. Pelatih Sassuolo Roberto De Zerbi mengakui bahwa calon lawannya AC Milan lebih berbahaya dibandingkan dengan Juventus dan Inter Milan. Melawan AC Milan akan menjadi laga yang lebih berat dibandingkan saat kami menghadapi Juventus ataupun Inter Milan, kata De Zerbi dikutip dari Football Italia. Hal itu dikarenakan mereka sudah punya antusiasme yang tinggi di setiap pertandingan yang mereka jalani, apalagi mereka adalah pemuncak klasemen sementara dan tak terkalahkan sepanjang musim ini. Imbuhnya, melihat kondisi AC Milan yang tengah pincang, ada peluang cukup besar Sassuolo bakal mendulang poin. Apalagi strikernya Ante Rebic juga tidak dibawa pelatih Stefano Pioli karena cedera. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!